Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ipi di video lanjutannya. Sekarang kita akan bahas nomor 16. Ya, nomor 16, Bu Risna bersama ketiga temannya. Mohon maaf sebentar. Oke. Bu Risna memesan satu beef ribs. Untuk 2 beef ribs itu harganya 438 ya, berarti dibagi 2 sama dengan 219.000 untuk satu porsi beef ribsnya. Kita tulis dulu 219.000. Kemudian satu makaroni salad, makaroni saladnya 18.000 untuk 2 porsi ya, berarti bagi 2 9.000. Makaroni salad 9.000. Kemudian dan segelas corn tea ya, corn tea-nya itu 44.000 untuk 2 porsi atau 2 gelas, maka untuk satu gelasnya hanya 22.000. Corn tea nya 22.000. Oke, kita totalkan dulu. Untuk total harganya 219 ditambah 9.000 ditambah 22.000, totalnya 250.000 rupiah. Kemudian di sini ada di highlight ya, Bu Ipi highlight bagian pentingnya. Katanya ditambah pajak resto seperti biasa 10%. Kemudian bersama pajak layanan juga dibayarkan oleh Bu Risna. Ini ya yang paling pentingnya, pajak layanannya dibayarkan oleh Bu Risna. Oke. Maka kita harus cari dulu pajak resto atau tax service biasanya. Itu hanya 10% taksnya, 10%, yaitu 10/100 dikali 250.000 rupiah. Kalau Bu Ipi coret nolnya coret, maka pajaknya itu 25.000 rupiah. Oke, kemudian untuk pajak layanan itu ini nih ya. Nah, service charge-nya itu sekitar 52.350 rupiah. Semuanya dibayarkan Bu Risna ya. Tinggal dijumlahin 250.000 ditambah pajaknya 10% 25.000 ditambah pajak layanannya 52.350. Oke, totalnya 327.35. Oke, gitu. Ya, maka harga yang harus dibayarkan Bu Risna adalah sekitar 327.350 rupiah. Karena tidak ada jawabannya ya, maka pilihannya boleh seperti ini, boleh ke 328.000 rupiah yang harus dibayar ke Bu Risna. Kalau ada opsinya yang ini, pilih yang ini. Kalau misalnya tidak ada yang ini, maka kalian boleh pilih yang 327 ya. Yang penting ribuan yang mendekati, seperti itu. Ibu cek lagi, khawatir salah. Beef ribsnya 219.000 ditambah makaroni saladnya 9.000 ditambah corn tea-nya 22.000 ditambah pajak restonya ditambah pajak layanannya 52.350. Oke, betul, 327.350 rupiah. Kalau dibulatkan boleh pilih 328 atau 327. Oke, sekarang masih yang sama soalnya, ini tentang nomor 17. Di sini perlu di highlight adalah sebelah sini ya. Setelah membayar dan saat akan keluar dari restoran, membaca poster restoran memberikan diskon 10% setelah pajak ya. Jadi setelah pajak itu ada diskon 10% jika pelanggan memfollow akun Instagram restoran, katanya seperti itu. Berapa selisih biaya yang harus dibayarkan jika Bu Risna dan teman-temannya menggunakan promo tersebut? Nih, harganya itu 10% ya dari setelah pajak. Oke, berarti yang harus dibulatin yang ini ya, harga total setelah pajak
itu 825.385 rupiah. Maka ketika ada promonya 10% ya, kita tinggal hitung 10 per 100 dikali 825.385 sama dengan 82.538,5 gitu ya. Nah, maka kita tinggal dikurangi selisihnya atau selisihnya yang ini ya. Nah, maka harganya jadi harga setelah promo tentunya itu tinggal dikurangi ya, 825.385 dikurangi 82.538,5 gitu. Hasilnya adalah 825.385 742.846,5 atau boleh dibuletin ke 742 ada 742. Oh, yang mendekati cuman ini aja ya. Tapi yang lebih tepatnya itu boleh 742.800 boleh. Itu atau 743. Ya, jadi pilihannya boleh pilih yang ini kalau ada yang ini, boleh pilih yang ini kalau yang ini. Kalau untuk soal ini kebetulan nggak ada jawabannya, yang paling mendekati ya B ya, seperti itu. Jadi fleksibel aja, paling mendekati. Oke, nomor 18 ini masih tentang soal tadi, dari manakah perhitungan pajak resto 10%. 10% itu apa? Totalnya ya, subtotal, berarti subtotal dikali 10% gitu. Coba dihitung ya. Kenapa taksnya 75.000? Highlighter. Maaf. Oke. Subtotalnya di sini subtotalnya itu 698 ya. Kalau misalkan subtotal kali 10%, berarti hasilnya hanya 69.800 rupiah. Ini harus taksnya ya, kalau kita pilih yang A. Ternyata taksnya bukan segitu, taksnya 75.000 ternyata ya. Coba kita jumlahin yang ini. Subtotal ditambah service charge, subtotal 698 ditambah servisnya 52.350, 698 ditambah 52,35 hasilnya 350 rupiah. Coba kita hitung 10%-nya ya. 10%-nya dari 750, maka taksnya itu 75.035. Oke, sama ya, 75.035. Jadi yang paling betul adalah subtotal ditambah service charge-nya baru dikali 10%. Gitu. Jawaban yang betul adalah B. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 19. Nomor 19 teksnya sudah baru lagi.
Oke, kita baca ya. Proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerjanya 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyeknya dihentikan 4 hari. Karena suatu hal, jika kemampuan bekerja setiap orang sama, maka agar selesainya nih, tepat waktu pekerja tambahan yang diperlukan adalah berapa orang. Kayak gitu ya. Kalau Bu Ipi biasanya mengerjakannya seperti ini. Harinya itu ada 30 hari. Dengan berapa orang pekerja? 15 orang pekerja. Gitu ya. Dikurangi berapa hari yang telah dilakukan? Setelah dilakukan 6 hari ya. Oleh tetap 15 orang pekerja. Kemudian dibagi, awalnya 30 hari sudah dikerjakan 6 hari, kemudian berhenti 4 hari. Seperti itu. Maka ini menghasilkan total pekerja. Oke deh, 30 kali 15 itu sama dengan 450. Dikurangi 90 dibagi 20. 450 dikurangi 90 sama dengan 360 dibagi 20. Nolnya coret ya, 36 bagi 2 sama dengan 18 orang. Total pekerjanya itu harus 8 agar selesai tepat waktu. Yang ditanyanya hanya pekerja tambahan. Maka kalau ditanya pekerja tambahan, itu tinggal total pekerjanya dikurangi pekerja awal 15. Maka yang perlu ditambah adalah 3 orang. Ibu ulangi ya. Ini harinya, hari total. Kemudian ini pekerja. Kemudian ini yang sudah dilaksanakan berapa hari dikali pekerja. Nah, yang ini total hari total dikurangi yang sudah dikurangi yang terhenti. Didapatlah total pekerjanya, baru total ya. Kalau ditanya tambahannya tinggal dikurangi dengan yang awal. Selesai. Sekarang nomor 20. Luas halamannya 40 meter persegi nih ya, perlu di highlight ya. Nah, 1/5-nya untuk kolam, berarti totalnya 40 meter persegi. Kita harus tandain 1 untuk kolam. Kolam katanya 1/5 gitu ya, 1/5. 1/5 kali 40. Coret-coret dapat 8 ya. Berarti untuk kolam 8 meter persegi dikali biaya per kolamnya itu untuk per meternya Rp700.000 ya, sama dengan Rp5.600.000 untuk kolam saja. Yang kedua digunakan untuk rumput katanya. Rumput 3/4. 3/4 dikali 40. Ada yang mau dicoret? Coret ya, 40 bagi 4 dapat 10. 10 kali 3 30. 30 meter persegi dikali rumput itu 100.000, maka diperoleh 3 juta untuk rumput saja. Kemudian sisa itu untuk koral ya. Koral itu katanya sisa. Ya udah, kalau sisa berarti tinggal 40, luas seluruhnya dikurangi. Kolamnya 8 ditambah rumputnya 30. 40 dikurangi 38 sama dengan 2 ya. Untuk koral hanya 2 meter persegi. Harga koral yaitu 200.000 tiap meter perseginya. 2 dikali 200.000 sama dengan Rp400.000. Maka ketika dijumlahin, totalnya 5.600.000 ditambah 3 juta, 8.600.000. 8.600.000 tambah 400, 9 juta rupiah. Maka total untuk pembuatan taman hanya menghabiskan uang sebesar 9 juta rupiah. Terima kasih untuk menyaksikan video keempat. Jangan lupa nanti tonton video kelimanya ya untuk pembahasan nomor 21 sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.